Halo semuanya dan selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah kan ngalamin yang namanya ketegangan, argumen, atau perselisihan. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas soal konflik. Tapi caranya beda dari biasanya. Kita akan ngelihatnya lewat beberapa lensa khusus yang saya jamin bakal ngubah cara pandang kalian soal semua jenis pertikaian selamanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih kita bertengkar? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar beda pendapat loh. Ini bukan cuma soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Kadang-kadang pemicunya itu simple banget. Misalnya ya rebutan sumber daya yang terbatas. Kayak promosi jabatan di kantor yang slotnya cuma satu, tapi yang pengen banyak. Atau bisa juga karena nilai-nilai yang kita pegang itu saling tabrakan. Contoh paling klasiknya, ya makan malam keluarga yang harusnya santai, malah jadi ajang debat politik yang panas. Pernah ngalamin kan? Bahkan, bisa juga sesederhana gara-gara gaya kerja yang beda-beda, yang akhirnya bikin tugas kelompok jadi berantakan dan kayak mimpi buruk. Intinya, konflik itu ada di mana-mana. Jadi, poin utamanya tuh ini. Buat benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi, kita nggak bisa cuma ngelihat dari satu sisi aja. Kita butuh beberapa kacamata atau lensa analisis buat bisa dapat gambaran lengkapnya. Yuk kita coba lensa yang pertama. Lensa pertama kita adalah lensa sosial. Anggap aja ini pandangan zoom out, kita ngelihat dari atas gambaran besarnya. Lensa ini ngebantu kita ngelihat gimana struktur masyarakat kita sendiri itu dirancang, dan gimana rancangan itu justru yang nyiptain konflik. Nah, yang menarik banget dari sudut pandang ini tuh idenya. Konflik itu bukan dianggap sebagai sebuah kesalahan atau bug dalam sistem. Sebaliknya, konflik itu adalah fitur bawaan, sebuah hasil yang wajar dari cara masyarakat kita disusun. Gini cara kerjanya. Di masyarakat selalu ada kelompok dominan yang megang kendali sumber daya dan institusi kayak hukum atau pendidikan buat mempertahankan posisi mereka. Nah, di sisi lain, ada kelompok subordinat yang seringkali terpinggirkan. Gesekan dan ketegangan alami antara dua kelompok inilah yang kita sebut konflik struktural. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Ketika sebuah sistem dari sananya udah nggak adil, ya konflik jadi sesuatu yang nggak bisa dihindari. Jadi ini bukan soal orang per orang yang jahat, tapi soal struktur yang emang dari awal udah menciptakan pertentangan. Oke, dari gambaran besar masyarakat sekarang kita ganti lensa. Kita bakal zoom in dari struktur sosial ke dunia yang ada di dalam kepala kita masing-masing. Inilah lensa manusia. Lensa yang satu ini fokusnya ke apa yang terjadi di dalaman kita. Gimana pikiran, perasaan, dan bias-bias kognitif yang bahkan sering gak kita sadari, itu semua membentuk cara kita bersikap dan bereaksi waktu lagi ada konflik. Dan ini nih ilustrasi dari konsep kuncinya. Waktu kita bisa berpikir secara abstrak, melihat gambaran yang lebih luas, coba ngertiin sudut pandang orang lain, kita cenderung jadi lebih kooperatif. Tapi sebaliknya, waktu kita kejebak dalam pemikiran yang konkret, cuma fokus ke detail masalah di depan mata, kita jadi lebih gampang emosi, impulsif, dan pengennya menang sendiri. Otak kita itu juga punya jalan pintas yang kadang malah bisa ngejebak kita. Contohnya, kita suka over pede sama peluang kita lebih takut kehilangan sesuatu daripada seneng dapat hal yang nilainya sama, dan kita lebih suka milih hasil yang pasti-pasti aja, meskipun sebenarnya hasilnya lebih kecil. Semua bias ini bisa bikin negosiasi jadi buntu. Oke, kita beralih ke lensa terakhir kita, yaitu lensa interaksi. Lensa ini ngelihatin ruang di antara kita. Gimana cara kita ngobrol satu sama lain, dan aturan-aturan budaya tak tertulis yang kita ikuti tanpa sadar. Budaya itu ngaruh banget loh. Misalnya ya, di budaya yang individualistis, ngadepin masalah secara langsung buat nyari solusi itu dianggap wajar. Tapi di budaya yang kolektivistik, menjaga harmoni kelompok itu jauh lebih penting. Jadi orang mungkin lebih milih buat menghindar atau ngalah demi jaga muka. Terus gimana dong caranya ngejembatanin perbedaan-perbedaan ini? Salah satu alat yang ampuh banget itu namanya komunikasi non-kekerasan atau NVC. Ini tuh sebuah kerangka buat ngobrol dan dengerin yang fokusnya itu ke saling memahami, bukan buat menang-menangan. Tujuannya simple tapi dampaknya luar biasa. Buat ngebangun empati, mendorong keterbukaan, dan akhirnya menciptakan pemahaman bersama. Ini bukan soal ngelupain masalah, tapi soal ngubah cara kita ngobrol biar bisa nemu solusi yang beneran cocok buat semua pihak. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Lensa-lensa ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri. Kekuatan sesungguhnya baru muncul waktu kita belajar buat menggabungkan ketiganya. Jadi ini dia perangkat baru kalian.
Pakai lensa sosial, kalian bisa lihat sistem yang lebih besar. Pakai lensa manusia, kalian bisa paham pemicu di dalam diri. Dan pakai lensa interaksi, kalian bisa menganalisis cara kita berkomunikasi. Kalau digabungin, kalian bisa dapat pandangan 360 derajat soal konflik apapun. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin satu konflik dalam hidup kalian. Entah itu di tempat kerja, di rumah, atau sama teman. Dengan 3 lensa baru ini, coba lihat lagi. Apa yang sekarang kalian sadari yang sebelumnya nggak kelihatan sama sekali?